Menjadi mahasiswa cerdas itu sangat mudah. Dan seharusnya memang mahasiswa di Indonesia harus menjadi orang yang cerdas. Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kak Yan Bintang. Mahasiswa cerdas bukan mimpi. Mahasiswa cerdas bukan halusinasi. Dan mahasiswa cerdas bukan omong kosong. Mahasiswa cerdas harus diwujudkan oleh semua mahasiswa di Indonesia. Mengapa? Karena ada jalan untuk itu. Jadi Anda jadi mahasiswa harus menjadi mahasiswa cerdas. Ada 10 resep untuk menjadi mahasiswa cerdas. Apa resepnya? Ikuti ya. Resep pertama, selalu bersemangat dan antusias dalam menimba ilmu. Jadi pertama kamu harus senang, suka, dan ya seperti ketagihan begitu dalam menimba ilmu. Seperti kita lihat film, seperti kita wisata, begitulah senangnya berkuliah. Jadi kuliah itu harus dilatari oleh jiwa yang bersemangat. Sehingga sudah dapat 5 buku, kita pengen lagi yang buku ke-6. Sudah 6 buku, pengen lagi yang ke-7. Dan semangat terus. Karena kita itu berada pada titik yang semua sumber ilmu tersedia. Baik dari buku, dari internet, dari orang-orang yang sudah pinter dan sebagainya. Jadi jangan takut, yang pertama semangat untuk menimba ilmu. Nah yang kedua adalah aktif dalam kelas dan selalu mempersiapkan diri sebelum kuliah atau ujian. Tidak ada ceritanya mahasiswa cerdas itu pasif di dalam kelas. Mahasiswa cerdas itu aktif di dalam kelas, bahkan sebelumnya, malamnya, atau ketika mau berangkat, dia akan memahami, membaca singkat apa yang akan nanti dipelajari. Jadi dia baca buku, besok topiknya apa, catat dari dosen itu, dicatat lalu baca. Nah itu akan menguatkan pikiran kita, akan membangun pikiran sadar kita untuk semakin aktif. Jadi tidak boleh pasif. Pasif itu malamnya nggak belajar, tidak tahu jadwalnya, pokoknya duduk, kemudian nggak dengarkan apa kata dosen. Ini bakal menjadi mahasiswa yang tidak cerdas. Tapi kalau mahasiswa cerdas, aktif, ya, aktif. Nah, yang ketiga adalah rajin membaca buku dan artikel terkait dengan bidang studinya. Rajinlah membaca buku, rajinlah membaca dan melihat internet, browser di Google tentang buku atau referensi yang diminta oleh dosen. Baca. Sekali jangan, 2 kali boleh, 3 kali boleh. Nanti lama-lama kita akan bagus. Apalagi membaca bukunya sambil meringkas, sambil membuat peta pikiran. Bagus. Ya. Nah, berikutnya. Yang keempat adalah cepat memahami materi dan mampu menghubungkan konsep-konsep yang berbeda. Ingat, yang dilakukan dosen itu kan satu materi yang diberikan secara utuh, yang dipecah-pecah ke dalam 16 pertemuan. Nah, mahasiswa ini harus mampu menghubungkan pertemuan satu dengan kedua, kedua dengan ketiga, keempat dengan kelima, dan seterusnya. Sehingga Anda bisa membuat peta pikiran, menghubungkan konsep satu dan konsep yang lain, pada akhirnya menemukan clue-nya, pada akhirnya menemukan benang merahnya, dan menemukan kata kunci dari ilmu yang disampaikan oleh dosen. Baik sejarahnya, konsepnya, prinsipnya, cirinya, prosedurnya, kuasai semua. Karena menghubung-hubungkan itu namanya skema, ya, skemata namanya ya, skemata. Jadi membuat peta konsep satu dengan yang lainnya, menghubung-hubungkan, diberi catatan di sana. Anda yakin bisa? Berikutnya, yang kelima adalah menunjukkan inisiatif dan kreativitas dalam mencari solusi atas masalah yang dihadapi.
Mahasiswa cerdas itu dia ada inisiatif untuk mencari, melacak konsep tertentu. Dia punya inisiatif untuk bertanya. Dia punya inisiatif untuk mendebat. Dia punya inisiatif untuk memberi tambahan apa yang disampaikan oleh dosen. Nah, kalau inisiatif ini dimainkan, Anda pasti menjadi mahasiswa cerdas. Ujung dari mahasiswa cerdas itu adalah nilai bagus, dapat beasiswa, lulus cepat, pekerjaannya bagus. Ya kan? Yang keenam, mampu berpikir kritis dan objektif dalam menganalisis suatu masalah atau situasi. Nah, Anda harus mencoba berpikir kritis, menganalisis situasi. Berpikir kritis itu selalu diawali oleh pertanyaan-pertanyaan, selalu diawali oleh skeptis. Mengapa kok hanya 3 konsep? Bagaimana kalau 4? Bagaimana kalau 5? Jadi kalau ada sebuah teori kamu baca, di situ ada 6 ciri, Anda harus bertanya, mengapa kok 6 ciri? Kok nggak 3 saja? Mengapa kok 6 ciri? Kok nggak 10 saja? Itulah berpikir skeptis. Jangan-jangan 3 ciri ini nggak bisa dilakukan semua. Jangan-jangan hanya ciri 1 yang bisa dilakukan. Itu pertanyaan-pertanyaan berpikir kritis. Jadi tidak manut saja dengan 3 konsep, ya 3 konsep. Tapi ada pertanyaan-pertanyaan yang diberikan. Itulah mahasiswa cerdas. Berikutnya adalah sering bertanya dan berdiskusi dengan dosen atau teman-teman untuk memperdalam pemahaman. Jadi mahasiswa sukses, mahasiswa cerdas, dia senang diskusi, menanyakan ke dosennya, menanyakan ke temannya, memancing temannya, mendiskusikan. Dan diskusi itu kadang-kadang tidak berada di kelas saja, mungkin di kantin, di pojok taman, di kos-kosan, di rumah, lewat WA, tanyakan konsepnya, diskusikan. Itulah mahasiswa cerdas. Anda mau kan seperti itu? Sip. Yang ke-8 berikut ini. Yang ke-8 adalah mampu mengorganisasi waktu dan tugas dengan baik sehingga tidak terlalu terbebani. Nah, yang ke-8 ini perkara membagi waktu. Banyak mahasiswa yang kedodoran dengan waktu. Dia tidak punya kesempatan mengerjakan tugas, dia tidak ada waktu untuk berdiskusi, serasa waktu itu pendek. Enggak, kan kita yang ngatur waktu itu. Jadi, gunakan waktu itu, kapan harus tidur, kapan harus baca buku, kapan harus, kadang-kadang kita kan lupa kalau sudah kadung. Dengan teman banyak, lupa waktu. Nah, manajemen waktu selalu menjadi perhatian mahasiswa yang cerdas. Karena yang ngatur waktu itu kita, dan waktu tidak akan pernah mengatur kita. Jadi mahasiswa cerdas adalah mahasiswa yang mampu mengatur waktu. Dan waktu itu dialah yang menentukan, dialah yang membagi. Siap untuk itu ya. Yang ke-9, tidak takut untuk mencoba hal-hal baru, berani mengambil risiko dalam mencapai tujuan. Artinya mahasiswa cerdas itu berani mengambil risiko, tidak takut salah. Berani menguji coba A, B, sebelum diperintah sudah mampu mencoba sendiri. Tidak takut salah, dia berani mengambil risiko. Karena keberhasilan kadang-kadang memang harus ditunjang oleh keberanian mengambil risiko. Mahasiswa yang cerdas, dia berani menguji coba, berani mentreatment, berani mempraktekkan, berani mendiskusikan, berani apa yang dibaca diomongkan menjadi bahan omongan dan seterusnya. Berani mengambil risiko. Yang ke-10, memiliki sikap rendah hati dan terbuka untuk belajar dari orang lain. Mahasiswa cerdas itu tidak sombong. Mahasiswa cerdas itu tidak merasa otoriter. Mahasiswa cerdas itu tidak merasa bahwa dirinya paling pintar. Dia harus rendah diri. Karena dengan rendah diri, orang lain akan memberitahu kepada kita. Jadi, jangan takut bertanya pada orang lain. Rendah dirilah, jangan sombong, jangan sok teoritis, omongkan secara sederhana, dan rendah diri, lalu berani bertanya pada orang lain, itu kunci untuk sukses. Itulah 10 resep mahasiswa cerdas, dan Anda masuk di dalamnya. Selamat menjadi mahasiswa baru, selamat menjadi mahasiswa yang cerdas, dan selamat bagi mahasiswa yang lama untuk terus berkarir. Sampai di sini, salam KNA Bintang. Audio Jungle.
Audio Jungle.